Nah Sobat Jalan, sekarang aku berada di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan nih. Bentar, aku ditelepon. Halo? Iya, aku udah sampai di MRT Lebak Bulus nih. Oh, keliling Jakarta, 3 tempat. Bisa. Hah? Tapi harus 50.000. Gimana bisa? Ke Dufan aja nggak bisa, 50.000 doang. Terus videonya pakai handphone. Aduh, gimana dong? Mana bisa sih 50.000 doang? Halo? Aduh, keputus Sobat Jalan. Jadi Sobat Jalan, aku tuh di challenge sama tim kreatif buat bikin video jalan-jalan di sekitar Jakarta 3 tempat, cuman 50.000 doang. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi jalanin dulu aja yuk. Halo Sobat Jalan, kenalkan aku Rindy yang tadi udah nelpon Grace nih. Oke Grace, hari ini challenge-nya kamu diwajibkan untuk jalan-jalan keliling Jakarta ke 3 destinasi dengan budget Rp50.000 aja. 50.000 doang? Yes, udah gak usah banyak protes, sekarang kamu terima. Oh iya, satu lagi, karena biasanya kamu nge-vlog ke kamera, sekarang kamu wajib nge-vlog pakai HP nih. Pakai HP ini doang? Iya sih, bener banget. Nggak salah challenge-nya? Bisa. Oke, kita ketemu sampai sini aja. Nanti kita bakal ketemu di atas. Nanti aku bakal jemput kamu pakai mobil. Oke Sobat Jalan, jadi aku bakalan ajak kalian hari ini buat jalan-jalan keliling Jakarta nih. Dan tempat-tempatnya dipastikan gak bakalan bikin kalian bosen. Nah, tempat pertama yang bakalan aku kunjungin ini adalah sebuah museum di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Tanah Abang nih. Stay tune terus di Jalan-Jalan Kemana ya. Oke Sobat Jalan, jadi aku udah sampai nih ke destinasi pertama challenge dari tim kreatif, yaitu aku udah berada di Museum Taman Prasasti. Berwisata ke pemakaman? Gak usah takut Sobat Jalan. Di museum yang terletak di sebelah kantor Wali Kota Jakarta Pusat atau Jalan Tanah Abang 1 ini, Sobat Jalan bisa mengulik berbagai kisah bersejarah di balik batu nisan megah. Cukup membayar Rp3.000 untuk mahasiswa, Rp5.000 untuk dewasa, dan Rp2.000 untuk anak-anak. Sobat Jalan bisa mengunjungi museum unik, hijau, estetik, dan tentunya edukatif pada Selasa sampai Minggu dari pukul 9 pagi hingga 3 sore bersama teman ataupun keluarga. Untuk pembayarannya, gak usah ribet. Sobat Jalan hanya perlu menggunakan kartu J-Card dari Bank DKI. Gak punya kartunya atau kehabisan saldo? Tenang aja, kalian bisa membeli kartunya atau top up di kasirnya kok. Selamat berwisata! Nah Sobat Jalan, tadi kan aku udah beli tiket nih. Sekarang kita langsung masuk aja ke Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti itu adalah sebuah cagar budaya peninggalan kolonial Belanda. Kita masuk nih, kita langsung dihadapkan sama tiang hijau. Nah di atasnya ini ada lonceng dan dinamakan lonceng kematian. Kenapa sih namanya lonceng kematian? Karena lonceng ini akan dinyalakan atau dibunyikan saat ada jenazah yang akan dimakamkan. Kemarin aku udah janjian gitu sama satu orang tour guide dari Museum Taman Prasasti ini, namanya Pak Yudi. Kira-kira gimana ya Pak Yudi? Oh, itu dia Pak Yudinya. Halo Pak, selamat siang. Oke, kita sambil duduk aja kali ya ngobrolnya. Oke.
Oke Pak, tadi kan aku udah lewatin nih lonceng hijau yang di depan tadi. Iya. Nah aku pengen tahu dong Pak, gimana sih sejarah awal mulanya Museum Taman Prasasti ini? Museum Taman Prasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober atau Kerkhoffland ini dibangun oleh pemerintah VOC dan diresmikan pada tanggal 28 September tahun 1795. Tempat ini menurut mereka sangat strategis ya, karena berdekatan dengan aliran Sungai Krukut dan luasnya cukup 5,5 hektar. Dan kemudian tempat ini berkembang menjadi pemakaman yang presisius. Banyak pejabat tinggi Belanda, pelaku sejarah. Pemakaman di sini itu bertahan sampai tahun 1975. Pemprov DKI dipimpin oleh Bapak Gubernur Alif Sadikin memerintahkan untuk merelokasi pemakaman. Jadi semua jenazah diangkat. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu nisan kita tata ulang dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas 1,3 hektar. Oke, sebenarnya yang jadi daya tarik dari Museum Taman Prasasti ini apa sih? Padahal kan ini kan sebuah pemakaman gitu ya Pak. Betul. Batu-batunya ini asli dari zamannya gitu. Kalau di situ ditulis 1600 ya 1600 dan bahannya itu nggak ada di Indonesia. Jadi mereka impor dari India, dari Italia, dari Belanda, mereka impor tuh dari sana. Kalau nggak keliling-keliling nggak afdol kali ya Pak. Jadi kita langsung keliling aja nih ya, mulai dari patungnya mana Pak? Crying Lady. Oke, keliling lagi. Oke, Sobat Jalan, sekarang kita akan ke patung Crying Lady ya Pak. Iya. Ini patungnya berceritakan tentang apa nih Pak? Jadi legenda ya. Legenda. Crying Lady itu adalah patung yang dipesan oleh keluarga yang pada saat itu untuk mengenang kesedihan anaknya yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba dia meninggal karena penyakit malaria. Oh. Nah, karena nggak kuat menahan kesedihan, si anak perempuannya ini lalu memutuskan untuk bunuh diri. Nah, akhirnya keluarganya memesan batu nisan yang berbentuk wanita sedang menangis agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihan yang dia alami. Oke, berarti ini ditinggal suaminya meninggal Mendadak. gara-gara sakit ya? Iya, ini patungnya. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi ini dibuat bahannya dari marmer Carrara yang diimpor langsung dari Italia. Nah, jadi pemahatnya namanya Antonio Carminati dari Milan, Italia. Oke Pak, tadi kan kita udah lihat patung Crying Lady nih. Iya. Sekarang kita bakalan kemana lagi nih Pak? Ke peti jenazahnya Bung Karno dan Bung Hatta. Oh boleh, Iya. boleh. Oke Pak, ini makam Soekarno dan Bung Hatta ya? Peti jenazah. Oh peti Peti jenazah, jenazah, ya ya. betul. Jadi yang sebelah kanan milik Pak Soekarno, yang sebelah kiri milik Pak Hatta. Oke. Nah, jadi yang Pak Soekarno ini hanya digunakan untuk menjemput jenazah beliau, mengirim dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto menuju ke Wisma Yaso. Kalau yang sebelah kiri ini hanya digunakan untuk mengantar sampai ke Tanah Kusir milik Pak Hatta. Nah, Tanah Kusir betul. aja. Jadi kenapa beliau dimakamkan di Tanah Kusir? Karena Bung Hatta itu punya wasiat ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Nah setelah dari peti jenazah ini kita mau kemana lagi nih Pak? Mungkin kita ke Monumen Pecah Kulit? Oke boleh. Ya, yuk mari. Yuk. Ini dia monumennya ya Pak. Wah serem juga ya, di atasnya ada tengkorak nih Pak. Iya. Jadi ya namanya juga monumen untuk orang biar nggak ngelawan ya. Jadi memang desainnya ya dibuat sedemikian rupa. Karena memang pada saat itu Peter R. Belfort bekerja sama dengan Raden Kartadria mencoba untuk melakukan pemberontakan. Nah, karena Peter R. Belfort itu sakit hati, sering dibully ya di muka umum karena menurut orang Belanda Peter R. Belfort itu derajatnya lebih rendah karena dia berdarah campuran Jerman dan Thailand. Makanya dia nggak boleh lah terlalu over di ibu kota Batavia. Nah, akhirnya dia dan teman-temannya lalu melakukan pemberontakan. Rencananya itu pada malam tahun baru. Nah, tapi sayangnya rencananya keburu ketahuan oleh pihak Belanda. Akhirnya dia ditangkap dan dihukum dengan ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah. Nah, jadi setelah tercerai-berai, makanya ketika proses penarikan itu orang-orang pribumi teriak pecah kulit, pecah kulit. Nah, tempat kejadiannya kemudian disebut Kampung Pecah Kulit ya. Nah, kemudian setelah tubuhnya tercerai-berai dibikin tubuh seperti ini di tempat hukumannya kepalanya dipenggal lalu ditancap.
Ya, di jadi atasnya. maksud di tengkorak yang di atas ini tuh kepala yang dipenggal gitu Iya, ya. nah karena orang kita belum bisa bahasa Latin maka dibuatlah Hmm. tulisan huruf kuno yang mana artinya kira-kira siapapun yang berani memberontak akan dihukum seperti Peter Arbella. Oke. Sekarang Gitu. Kampung Pecah Kulit itu Di sekitar Jalan Tangerang Jakarta. di Jakarta Barat situ lah ya, Iya. Pak. Oke deh. Wah, sobat jalan, ternyata seru juga ya berjalan-jalan di pemakaman kuno. Oke Pak, tadi kan kita udah ke koleksi unggulan, beberapa koleksi unggulan nih, ternyata bener-bener informatif dan seru banget dan menambah pengetahuan saya banget Iya. nih Pak. Dan ternyata walaupun ini pemakaman nggak seserem itu ya Pak? Iya, karena kan orang namanya sudah dirubah ya Oh, dari iya. Pemakaman Pemuda Kober menjadi Museum Prasasti atau Museum Taman Prasasti. Oke. Jadi ya di sini sama dengan museum-museum yang lain ya. Mm-mm. Kita hanya memamerkan benda-benda bersejarah yang tentu saja ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Untuk edukasi ini bagus banget ya Pak ya. Oke deh Pak, terima kasih banyak buat waktunya hari Sama-sama. ini. Sekarang sih Grace mau pergi ke tempat lain dulu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. dadah. Halo Sobat Jalan, jadi aku udah sampai nih di destinasi kedua, cuman 10 menit aja, karena jaraknya cuma 4 km nih. Terus aku ini sekarang lagi di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat memang banyak banget destinasi wisatanya, tapi hari ini aku mau belajar sejarah, jadi aku mengunjungi Gedung Juang 45. Nah, kayaknya daripada lama-lama lagi, kita langsung beli tiketnya aja kali ya, yuk! Selamat datang di Museum Penuh Cerita, Museum Juang 45. Nah, sobat jalan, untuk masuk ke museum di bawah unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta ini, sobat jalan hanya perlu membayar tiket dengan harga Rp3.000 untuk mahasiswa, Rp5.000 untuk dewasa, dan Rp2.000 untuk anak-anak. Wah, murah banget ya sobat jalan. Nah, masih sama nih, seperti di Museum Taman Prasasti, pembelian tiket masuk hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu J-Card oleh Bank DKI. Eits, tenang aja, sobat jalan nggak perlu khawatir. Berwisata di tengah pandemi sudah dijamin protokol kesehatannya. Suhu tubuh kita akan diperiksa dan kapasitas pengunjung dikurangi hingga 50%. Sekarang aku bakalan ajak sobat jalan menuju ke ruangan perjuangan NKRI ini. Seperti yang dilihat banyak barang-barang menarik ya kan. Nanti aku bakalan kasih lihat kamu satu-satu ya. Oke, yang pertama ini ada mesin jahit. Ini miliknya Ibu Aisyah Hussein. Ibu Aisyah Hussein ini merupakan anggota dari Laskar Putri. Selanjutnya kita bakalan lihat barang-barang yang dipakai oleh Palang Merah Laskar Putri Indonesia nih. Dan selanjutnya aku akan kasih lihat kalian ini barang yang menarik perhatian aku banget, yaitu ada gramophone. Ini asli dari Inggris. Benar keren banget nggak sih sobat jalan? Lalu kita juga bisa lihat nih alat-alat makan yang dipakai oleh para militer. Setelah itu kita akan masuk ke ruangan yang berisikan baju-baju dan kain yang dipakai zaman dahulu. Ada jas, ada kain, lalu ada jas yang dipakai oleh Ibu Aisyah Hussein. Lalu ada juga lukisan Palang Merah Putri Tasikmalaya nih. Sobat jalan, tadi aku udah kasih lihat kalian barang-barang bersejarah nih. Setelah ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang kemarin aku udah janjian buat cerita-cerita nih soal Gedung Juang 45 ini. Namanya Pak Muslim, dia ini sebagai tour guide dari Gedung Juang 45. Kira-kira gimana ya Pak Muslimnya? Oh, itu dia Pak Muslimnya. Halo Pak. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar? Oke, terima kasih banyak buat waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Boleh sambil duduk aja kali ya? Oke. Oke Pak, terima kasih banyak ya sebelumnya untuk waktunya udah menyempatkan mau ngobrol-ngobrol nih dengan Grace di sini. Nah Pak, aku penasaran sih Pak tentang sejarahnya Museum Gedung Juang 45 ini. Boleh diceritain nggak tuh Pak? Oke, baik. Sejarah Museum Juang 45 ini ya memang
walaupun gedungnya kita ini tidak terlalu luas ya, tapi memang sejarahnya cukup banyak dan panjang ya, khususnya di masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya akan ceritakan dari tahun 1926 ya. Di sini namanya kawasan Menteng. Kawasan Menteng ini tahun 1926 adalah salah satu kawasan yang cukup asri. Di sini masih hutan, pada saat itu hutan yang cukup lebat, tapi masih sangat asri di sini ya. Nah, tahun 1926 kota Batavia pada saat itu yang sekarang menjadi kota tua Jakarta, di sana adalah pusat pemerintahan dari kota Batavia. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mencari tanah ya di sekitaran Menteng ini, kemudian ditemukanlah kawasan ini, dan pada saat itu tanah ini adalah milik dari orang Arab. Kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan tempat pemukiman elit orang-orang Belanda pada saat itu. Kemudian tahun 1938 ada seorang pengusaha Belanda ya yang menetap di Batavia pada saat itu. Dia membangun sebuah gedung. Ya, tahun 1938 kemudian dia membangun sebuah hotel. Ya, namanya adalah Hotel Skomper 1. Hotel Skomper ini kemudian yang sekarang menjadi Museum Juang 45 ini. Kurang lebih sekitar 5 tahun hotel ini berjalan. Jepang datang tahun 1942, tepatnya pada bulan Maret. Gedung-gedung yang dikuasai oleh Belanda kemudian diambil alih oleh Jepang. Salah satunya adalah hotel ini. Hotel ini kemudian diambil alih oleh Jepang. Oleh Jepang kemudian diserahkan kepada Sendenbu. Sendenbu itu adalah jawatan propaganda Jepang. Kemudian oleh Sendenbu gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia. Tujuannya adalah untuk dididik politik dan untuk membantu mereka, menyokong mereka selama mereka berada di Indonesia ini. Oh, begitu. Di sini dijadikan tempat pendidikan politik. Akhirnya pada saat itu asrama namanya ketika dijadikan tempat pendidikan politik di sini namanya diganti menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Nah, pemuda-pemudanya dinamakan Pemuda Menteng 31. Nama gedungnya itu dinamakan Gedung Menteng 31 atau Menteng Raya 31. Ya. Sebenarnya nama 31 itu adalah nomor dari gedung ini. Oh, alamatnya ya, gitu ya, alamatnya Pak, atau nomor dari gedung ini gitu. Makanya Menteng Raya nomor 31. Oh, Seperti oke. itu. Oleh Pak Presiden kedua kita Bapak Soeharto namanya dirubah menjadi Museum Juang 45 atau Gedung Juang 45. Oke Pak, selain itu sebenarnya dari Gedung Juang 45 ini apa sih yang bikin daya tariknya bagi wisatawan? Tentunya kalau di gedung kita sendiri yang menarik ini memang sejarahnya ya. Sejarahnya karena ini memang sejarah di sini cukup panjang ya, khususnya di masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan Indonesia, dan juga banyak sekali apa yang terjadi di gedung ini ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di gedung ini, dan juga kita mempunyai satu koleksi unggulan yaitu mobil kepresidenan. Oke Pak, terima kasih banyak buat waktunya udah cerita-cerita banyak nih soal sejarah Gedung Juang 45. Tadi Bapak ada mention juga tentang otomotif nih yang bikin saya tertarik banget. Kita langsung ke sana aja kali ya Pak? Iya, boleh. Oke Pak. Oke Pak, kita udah sampai nih ke depan koleksinya mobil Kepresidenan. Ini kita mempunyai koleksi 3 mobil kepresidenan ya. Yang pertama mobil Rep 1, di mana mobil itu adalah mobil pertama ketika beliau menjadi seorang presiden ya. Itu ada mobil Rep 1. Rep itu adalah Republik 1. Kalau sekarang setara dengan RI 1. Mobil ini memang salah satu mobil yang cukup besar, banyak sejarahnya ya, ketika Bung Karno menjadi seorang presiden. Ini mobil khusus untuk seorang presiden ya, mobil yang pernah digunakan ketika beliau dinas menjadi seorang presiden. Dan ada juga kita mobil Rep 2. Nah, ini bisa dilihat di mobil Rep 2 ini. Ini mobil ini yang pernah digunakan oleh wakil presiden kita yang pertama, yaitu Bung Hatta. Nah, mobil ini memang lebih tua setahun dari mobil Rep 1. Dan mobil yang ketiga itu mobil keluarga presiden. Ya, mobilnya mereknya adalah Imperial. Ya, itu keluaran tahun 1939, yaitu sama dengan mobil Rep 1. Mobil keluarga presiden ini adalah salah satu saksi bisu tentang diadakannya percobaan pembunuhan terhadap presiden.
ya tahun 1957 itu Presiden Soekarno pernah dicoba dibunuh. Percik ya, yang terkenal sekarang Percik, perguruan ini peristiwa Percik ya. Mobilnya mobil Imperial, bisa kita lihat di sini mobil Imperialnya seperti apa. Nah ini bisa dilihat ya, inilah mobil Imperial. Terima kasih banyak Pak buat waktunya untuk penjelasannya, semua benar-benar seru banget. Pasti yang nonton tanya banget ke Gedung Juang 45. Harus datang ya, harus ke Gedung Juang 45. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Halo Sobat Jalan, kembali lagi di Jalan-Jalan kemana ya? Oke tim kreatif, sekarang kita mau kemana lagi nih? Loh, bukannya tadi Grace mau ngajak sobat jalan, refreshing sambil mengenal kebudayaan suku asli Jakarta? Oh iya ya, bener juga, kita bakalan ke satu tempat yang bisa bikin kita banyak belajar tentang kebudayaan Betawi. Penasaran? Langsung jalan aja yuk! Let's go! Halo Sobat Jalan, jadi aku udah sampai di destinasi terakhir ini. Aku berada di perkampungan budaya Betawi daerah Jagakarsa. Jadi kalau masuk ke sini tidak berbayar alias gratis. Nah di sini kita bakalan banyak belajar mengenai budaya-budaya Betawi, dan di belakang aku ini udah ada Museum Betawi. Jadi kita langsung masuk aja yuk. Oke, ini udah ada Kak Silvanya nih. Halo Kak, aku Grace yang kemarin udah teleponan sama Kakak buat janjian keliling museum. Kita langsung keliling aja kali ya sekarang. Yuk. Oke Kak, jadi sekarang kita mau lihat koleksi unggulannya ada di mana aja nih Kak? Nah, kita mau perlihatkan pernikahan Betawi. Nah, di situ ada kayak seperti pakaian adat Betawi. Itu ada baju Demang Ujung Serong, kemudian ada baju encim atau kerancang, itu produk unggulannya, dan itu yang merah itu adalah pernikahan adat Betawi. Kita tuh ada campuran akulturasi dari budaya Cina, Arab, dan Portugis. Dan ini masuk ke roti buaya. Pernah lihat roti buaya? Roti buaya pernah sih. Roti buaya ini biasanya diantarkan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Yuk, kita lanjut ke 8 ikon budaya Betawi. Kan kita udah lihat baju-baju adat dan ada alat musiknya juga. Sekarang kita ke ruangan berikutnya langsung dihadapkan sama lukisan nih, keren banget. Kak, ini lukisan apa nih Kak? Nah, lukisan ini menggambarkan kalau misalnya Jakarta itu kan pernah dipimpin oleh beliau ini, dan mereka ini pelopor kesenian Betawi. Oh, budaya Betawi. Iya, budaya Betawi. Ini ada batik Betawi, ini ada alat-alatnya. Batik. Untuk membuat batik. Iya, biasanya kalau misalnya alat-alatnya itu kurang lebih sama seperti yang pada umumnya. Yang membedakan hanya motifnya aja. Ini namanya berkotak, udah pernah nyoba sebelumnya? Belum sih, tapi aku tahu. Tahu. Nah, berkotak ini pada zaman dahulu itu ceritanya kan kita dijajah oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu demennya alkohol atau yang bisa memabukkan, yang bisa menghangatkan badan. Nah, karena masyarakat Betawi itu Islam, dan nggak boleh yang beralkohol kurang lebih, jadi tuh diganti rempah-rempah, pakai rempah-rempah kita. Rempah-rempah ya. Kita lanjut ke masakannya nih, kerak telur. Pernah nyoba? Nggak? Oh, pernah. Kangen banget sih. Coba ini lagi. Nah, kerak telur kurang lebih seperti ini. Bahan-bahannya kita ke situ aja. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri, ini ada kita bahan utamanya pakai bisa telur ayam dan telur bebek. Kemudian kita pakai beras ketan yang sudah direndam selama 1 malam. Kemudian kita ada 2 bahan serundeng. Dan sisanya itu pakai penyedap rasa seperti garam, yang suka pedas pakai lada, kemudian ada micin. Dan itu cara pembuatannya bahan-bahan menjadi satu, diaduk di atas wajan. Kita nggak pakai minyak, soalnya pada saat dibalik itu biar nggak tumpah gitu sih. Dan dibungkusnya digulung gitu ya? Iya, Kak? digulung gitu. Oke Kak, jadi kita udah keliling di museumnya dan aku banyak belajar banget tentang kebudayaan Betawi nih Kak. Iya.
Oke, kayaknya kita cari tempat buat duduk ngobrol-ngobrol tentang kampung Betawi ini enak kali ya. Iya, kita wawancara di rumah adat aja ya. Oh, boleh, boleh. Oke Kak Silva, tadi kan kita udah jalan-jalan muter-muterin museum nih. Sekarang aku pengen tahu dong, kenapa Kampung Betawi ini bisa dibentuk? Nah, Perkampungan Budaya Betawi ini dibentuk pada tanggal 21 Januari 2001. Itu diresmikan oleh pemerintah untuk Pusat Cagar Budaya Betawi. Kayak gitu. Dari Kampung Betawi ini ada kegiatan-kegiatan lain nggak selain mengunjungi museum, melihat danau gitu? Ada nggak Kak? Seharusnya ada ya, tapi karena PSBB ini jadi diberhentikan semua karena Jakarta lagi defisit anggaran, jadi semua kegiatan itu diberhentikan terlebih dahulu kayak gitu. Oke Kak, selain itu ada workshop nggak tuh? Workshopnya itu kita ada berbagai macam, seperti kita membuat es lendang mayang, kita mempraktikkan caranya gimana, kemudian kembang goyang, kemudian kita memberitahu caranya membatik Betawi. Oke Sobat Jalan, tadi aku udah keliling ke Kampung Betawi ini, terus juga udah ketemu sama Kak Silva, terus kita ngobrol-ngobrol banyak tentang Kampung Betawi dan Museum Betawi ini nih. Bener-bener seru banget ya, dan ini tuh bener-bener edukasi yang gratis karena nggak berbayar sama sekali. Nggak kerasa banget nih Sobat Jalan, aku udah temenin kalian selama 30 menit dan aku pengen review dulu nih sedikit tentang perjalanan kita hari ini. Tadi aku udah ke Museum Taman Prasasti, kita benar-benar melihat banyak banget makam-makam peninggalan sejarah kolonial Belanda. Abis itu kita juga pergi ke Museum Gedung Juang 45, di mana kita belajar juga tuh tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah itu yang terakhir kita berada di Kampung Betawi. Kita belajar banyak tentang budaya Betawi, ternyata kaya banget ya budaya Betawi itu. Oke, dari challenge tim kreatif aku disuruh pakai 50.000. Kita coba hitung kali ya, dari destinasi pertama sampai sekarang aku udah habisin berapa duit sih? Oke, untuk destinasi pertama ini tadi aku ke Museum Prasasti, bayarnya tiketnya cuman Rp5.000. Abis itu destinasi kedua aku pergi ke Museum Gedung Juang 45, tiketnya untuk mahasiswa sebesar Rp3.000. Dan destinasi ketiga ini aku gratis. Tapi tadi aku ada naik MRT juga kan, dari Lebak Bulus ke Bundaran HI sebesar 15.000. Jadi 15.000 tambah 5.000 tambah 3.000, totalnya hanya 23.000, bisa keliling Jakarta dan dapat informasi dan edukasi juga loh. Bener-bener murah banget ya, dan aku masih punya sisa uang 27.000 dan aku bakalan pakai buat makan nih. Soalnya aku udah lapar banget dari tadi belum makan. Berarti perjumpaan kita sampai sini dulu aja ya Sobat Jalan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari program Jalan-Jalan Kemana ya. Bye-bye!